Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini bersama saya Ahmad Fathaila dalam channel NLP Spiritual Motivasi. Nah, kita kembali membahas tentang apa bedanya afirmasi dengan sugesti setelah yang satu ini. Nah, saya yakin sebagian teman-teman masih ada yang masih bingung perbedaan antara afirmasi dengan sugesti. Bahkan di salah satu video saya yang versi MP3 atau versi untuk memprogram pikiran bawah sadar dengan kelimpahan dan keberhasilan, kesuksesan, itu saya menyebut sugesti dan afirmasi seperti itu. Anda bisa cek videonya di sini ya. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan antara afirmasi dengan sugesti itu? Kok kesannya sama ya? Nah, sebetulnya begini. Nah, sugesti itu dari bahasa Inggris yaitu suggestion. Tolong Anda ketik di Google Translate atau cari di kamus bahasa Inggris Indonesia. Cari kata sugesti, itu artinya adalah saran ya. Saran yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Nah, itu disebut saran. Seperti saya misalkan memberikan saran, tips, memberikan cara-cara tertentu, itu semuanya adalah sugesti. Begitu. Atau ketika Anda memberikan suatu saran kepada orang lain, termasuk itu sugesti. Atau ketika Anda minta nasihat kepada orang tua, kepada guru, kepada tokoh-tokoh agama, itu pun Anda meminta disugesti seperti itu. Nah, jadi sugesti itu adalah saran. Kalau mau lebih jelas lagi, silakan cari kaleng makanan. Di situ ada saran penyajian. Anda lihat bahasa Inggrisnya apa? Serving suggestion seperti itu. Nah, jadi ya sugesti itu adalah saran. Entah dengan pola hipnotis atau dengan pola paksaan atau tanpa pola apapun, itu tetap disebut sugesti. Selama itu mengandung saran. Entah saran itu dilakukan atau tidak dilakukan, tetap itu sugesti. Nah, kemudian bagaimana dengan afirmasi? Afirmasi sebetulnya adalah bentuk lain dari sugesti. Tetapi afirmasi di sini itu sudah di format khusus atau struktur pola kalimatnya sudah dibentuk sedemikian rupa untuk mempengaruhi seseorang atau untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar diri kita sendiri seperti itu. Nah, afirmasi itu dari kata affirmation ya. Tolong Anda cari di Google Translate atau di kamus bahasa Inggris Indonesia. Affirmation itu artinya adalah penguatan, bisa juga penegasan. Nah, ketika Anda memberikan suatu penegasan atau penguatan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri, itu sudah melakukan afirmasi. Tetapi esensinya afirmasi adalah bentuk lain dari sugesti ya. Atau lebih sederhananya begini, afirmasi itu adalah pola bentuk sugesti yang sudah memiliki muatan hipnosis, seperti itu. Atau memiliki struktur kalimat yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Begitu, itu disebut afirmasi. Tetapi tujuan utama afirmasi adalah memberikan sugesti atau memberikan saran secara kuat agar saran tersebut atau perintah yang disampaikan itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya, entah dilaksanakan oleh seseorang ataupun diri kita sendiri. Contoh begini ya, ini contoh yang afirmasi, saya mulai hari ini dan seterusnya akan selalu semangat dalam menghadapi masalah yang saya alami. Begitu, mulai hari ini dan seterusnya saya selalu optimis dan berhasil untuk menyelesaikan masalah apapun yang saya hadapi. Nah, itu adalah bentuk kalimat penegasan kepada diri sendiri. Memberi penguatan kepada diri sendiri agar diri kita mengerti bahwasanya kalau ada masalah apapun harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat, seperti itu. Nah, kalimat barusan itu sesungguhnya juga sugesti ya, saran yang disampaikan kepada diri sendiri, tapi muatannya itu penegasan, muatannya itu memberikan penguatan ya, memberikan penguatan
dan menegaskan bahwasanya saya harus optimis, saya harus semangat, saya harus bisa menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Nah, itu disebut afirmasi. Esensinya afirmasi adalah sugesti, tapi sudah memiliki muatan positif, memiliki muatan penegasan, sehingga lebih diterapkan atau lebih diterima oleh pikiran bawah sadar, akan lebih dieksekusinya atau dijalankan oleh pikiran bawah sadar, seperti itu.